Anda kembali di kabar siang, pemirsa. Ketum KNPI Haris Pratama dikeroyok orang tak dikenal di wilayah Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Haris menduga pengeroyokannya ini telah direncanakan karena ia tengah melaporkan sejumlah kasus. Beginilah kondisi Haris Pratama, Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, usai dikeroyok 3 pria tak dikenal Senin malam. Kendati mengalami luka parah di bagian kepala dan wajahnya, namun korban masih bisa berkomunikasi lancar dengan dokter IGD RSCM yang menanganinya. Haris pun sekaligus menjalani visum sebelum membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada Senin malam. Haris diketahui dianiaya sekelompok orang di parkiran sebuah restoran di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Haris mengaku dirinya dihajar 3 orang tak dikenal dengan benda tumpul saat baru turun dari mobilnya. Ia menduga ada aktor intelektual yang memerintahkan pengeroyokan, mengingat ia tengah melaporkan sejumlah kasus. Saya masuk parkir, saya turun dari mobil, baru 3 langkah saya turun dari mobil, tiba-tiba kepala saya dihajar dari belakang oleh seseorang yang tidak saya kenal. Dihajar, tidak lama setelah dihajar, saya lihat ke belakang ada lagi yang hajar saya di bagian wajah. Nah, habis itu ada yang dorong, saya sempat tahan, saya duduk sambil lindungi kepala, belakang dan depan. Itu sekitar 2 orang ya, lebih dari 1 orang itu meneriakkan berbicara bunuh, mati, kayak seperti itu. Ya, saya cuma meminta kepolisian segera menangkap pelaku pengeroyokan terhadap diri saya karena ada bahasa bunuh dan mati. Saya yakin saya tidak pernah punya masalah dengan orang-orang tersebut ya. Jadi saya yakin ada dalang di belakang permasalahan ini. Meski demikian, Haris enggan berspekulasi mengenai motif pengeroyokan dan berharap pihak kepolisian dapat meringkus para pelaku. Aparat gabungan dari Polsek Menteng, Polres Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan di TKP untuk dapat mengungkap kasus tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua DPP KNPI Haris Pratama dikeroyok oleh orang tak dikenal ketika baru turun dari kendaraannya di parkiran sebuah rumah makan di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang. Tim hukum DPP KNPI, Harif Parhusip, mengatakan pihaknya kini tengah melakukan upaya hukum atas kasus penganiayaan ini. Saya Arif dari tim hukum DPP KNPI. Kami mengutuk keras tindakan pengecut dari siapapun yang menjadi pelaku ataupun dalang yang telah menciderai dan melukai Ketua Umum Haris Pratama. Kami akan melakukan upaya hukum dan kami sangat berterima kasih keseriusan daripada teman-teman dari kepolisian untuk menuntaskan dan mencari tahu siapa pelakunya. Saat ini korban sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Tim hukum sedang melakukan upaya itu. Karena sekarang Ketua Umum Haris, berdasarkan informasi yang kami ketahui, sedang berada di rencana election berencana. Pemirsa, pengeroyokan terhadap Haris Pratama mulai dikait-kaitkan dengan sejumlah kasus yang melibatkan KNPI sebagai pelapor. Namun Haris enggan mengaitkan kasus pengeroyokannya dengan salah satu kasus tertentu. Penyerangan terhadap Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Haris Pratama dikaitkan dengan sejumlah kasus yang melibatkan organisasi tersebut sebagai pelapor. Usai menjalani perawatan di RSCM Kencana Salemba, Jakarta Pusat, Haris menjelaskan saat ini KNPI memang tengah mengusut berbagai kasus, mulai dari kasus suap pajak, penyerobotan lahan hingga kasus ujaran kebencian. Haris enggan mengaitkan kasus pengeroyokannya dengan salah satu kasus tertentu. Kira terus nggak ada, karena KNPI lagi menangani banyak kasus ya. Jadi masalah suap pajak kemarin juga sempat heboh, masalah penyerobotan lahan hutan, banyak kasus. Jadi saya tidak mau spekulasi hanya karena kasus Ferdinand ya. Karena bagi saya DPP KNPI hari ini sedang konsen bagaimana membantu negara dalam menyelesaikan kasus-kasus SARA dan juga kasus-kasus masalah mafia tanah dan lain-lain. Haris dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Ferdinand Huta Heian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini. Haris sendiri bertindak sebagai salah satu pelapor dalam kasus tersebut. Meski begitu, Haris menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan.
Oke Pak Aris. Siap.